Halo sahabat MDK, apa kabarnya nih? Pasti selalu luar biasa di dalam Tuhan, haleluya. Kembali lagi dalam segmen Night Devotion bersama saya Kak Jeff di sini. Kita kali ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen atau orang percaya, kita tentu saja tidak selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Sukacita, damai sejahtera, diberkati. Tapi kadang-kadang ada saat-saat di mana kita merasa down atau terpuruk. Nah, di saat seperti itu kita merasakan ada masalah, pergumulan, juga mungkin doa-doa yang belum dijawab. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari tokoh-tokoh Alkitab yang di dalam kitab Daniel. Kalau mereka merasakan sesuatu yang seperti itu, bagaimana sih sikap hati mereka? Nah, di dalam kitab Daniel tentu saja tokoh-tokohnya ada Daniel, juga teman-temannya yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah, kita langsung saja di kisah yang pertama yaitu perapian yang menyala-nyala. Nah, ada yang menarik di sini. Yang pernyataan yang disampaikan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita lihat ya sikap hati mereka. Walaupun Tuhan mengizinkan mereka untuk mengalami atau masuk dalam perapian yang menyala-nyala, tapi mereka tidak berubah percaya. Mereka bisa aja berargumen sama Tuhan. Kami loh Tuhan sudah beribadah, sudah menyenangkan hatimu, melakukan firman-Mu, tidak menajiskan hidup kami dengan makanan atau minuman dari raja. Bisa dong tidak masuk dalam perapian yang menyala-nyala atau dilewatkan, diluputkan gitu. Tapi nyatanya mereka tetap percaya dengan proses Tuhan. Mereka tetap masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Dan benar, walaupun di dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tetap disertai oleh Tuhan. Di dalam api pun, Tuhan tetap menyertai mereka dan tidak meninggalkan mereka. Yaitu di dalam ayat ke-25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya, jadi di dalam api mereka disertai oleh Tuhan. Dan kalau ada mujizat mereka tidak terbakar, itu hanya bonus sahabat. Yang lebih berharga adalah penyertaan Tuhan itu sendiri. Wow, betapa baiknya Tuhan kita. Nah, kita akan lanjut ke kisah yang kedua yaitu gua singa. Yaitu di Daniel 6. Nah, di dalam kisah Daniel ini berbeda dari yang tadi ya. Yang tadi itu yang membuat pernyataan itu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tapi di Daniel 6 ayat 16 justru raja yang memberi pernyataan. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Daniel sudah menyembah Tuhan dengan tekun, tapi dia tetap harus menjalani gua singa. Tetapi walaupun mengalami gua singa, dia tetap disertai oleh Tuhan, yaitu di dalam ayat 22. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu,
sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Penyertaan Tuhan, yaitu yang mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Nah, ada satu lagi, ya ini mungkin tidak di kitab Daniel, tapi Daud itu merasakan juga apa yang dirasakan oleh Daniel dan teman-temannya, yaitu di dalam Mazmur 23 ayat 4. Mari kita sama-sama baca, sahabat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, dari sini kita belajar dari 3 kisah ini, baik itu perapian yang menyala-nyala ya, dan gua singa, juga di dalam lembah kekelaman. Fokus kita itu apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kita harusnya tidak fokus kepada tempatnya atau keadaannya, tapi fokus kita justru dengan siapa kita melewati itu semua. Dari 3 kisah tadi, kita lihat penyertaan Tuhan di sana. Jadi, kalau kita fokus pada siapa yang menyertai kita, yaitu Tuhan sendiri, tentu kita akan mendapatkan kekuatan dan kita tidak akan merasa sendirian di saat kita mengalami kesesakan itu. Nah, itu kunci yang pertama ya, sahabat. Kunci yang kedua, yaitu di mana kita menaruh kepercayaan kita. Bagaimana Daniel bisa percaya penuh dengan Tuhan dan kuasanya? Itu karena dia menaruh kepercayaannya kepada tempat yang tepat. Ya, kita akan belajar, ini konteksnya adalah Daniel sedang berdoa. Di dalam Daniel 9 ayat 18, yang bahasa Indonesia saya bacakan. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya, jasa-jasa kami itu adalah kebenaran-kebenaran kami. Dan kasih sayang-Mu itu great mercies, yaitu bisa berarti kasih, bisa berarti anugerah yang besar dari Tuhan. Nah, karena Daniel meletakkan dasar kepercayaannya kepada kasih Tuhan yang besar, maka pertolongan-pertolongan Tuhan, penyertaan-penyertaan Tuhan tersedia bagi Daniel. Jadi, mari kita juga seperti Daniel, meletakkan dasar kepercayaan kita bukan pada kebenaran-kebenaran kita sendiri, tetapi kepada kasih Tuhan yang besar. Seberapa besar sih kasih Tuhan? Ada lagunya ya, sahabat, tapi sedikit aja. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Sebesar kasih Allah Bapa kepada anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebesar itulah kasih Tuhan kepada kita. Karena Tuhan memberikan anaknya sebagai penebusan bagi manusia. Kalau kita percaya kepada kasih Tuhan yang besar itu dan bukan pada kebenaran-kebenaran kita sendiri, kita akan mendapatkan kekuatan saat kita mengalami kesesakan dan kita tidak akan merasa sendirian. Ya, saya tidak tahu apakah yang menjadi dalam tanda kutip perapian atau gua singa atau bahkan lembah kekelaman yang sahabat sedang hadapi saat ini.
Tapi saya yakin dan percaya bahwa kalau kita menggunakan dua kunci ini, yaitu fokus pada siapa yang menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri, bukan pada keadaan atau di mana kita. Dan kunci yang kedua, menaruh dasar kepercayaan kita pada kasih Tuhan yang besar dan bukan pada kebenaran kita sendiri, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi itu semua dan tidak merasa sendirian saat menghadapinya. Oke, saya yakin ini akan memberkati sahabat MDK semua. Sampai jumpa lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.